فبأي آلاء ربكما تكذبان. Puldapi, Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia, berawal dari keinginan untuk menyatukan visi dan misi dalam mengembangkan dakwah dan pendidikan Islam. Berkumpullah tidak kurang dari 30 pimpinan pesantren dan yayasan yang bermanhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bersepakat untuk membentuk suatu perkumpulan yang saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam memajukan pendidikan bangsa. Terbentuklah Perkumpulan Lembaga Dakwah dan Pendidikan Islam Indonesia yang disingkat Puldapi, tepatnya pada tanggal 16 September 2014. Dan dalam tataran legal formal, Puldapi telah tercatat resmi dalam akta notaris dan telah mendapatkan SK Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Kemudian pada tahun 2015, tepatnya di bulan Oktober, agar lebih bersinergi dengan jajaran pemerintah dan dalam rangka publikasi ke berbagai lapisan masyarakat, Puldapi telah melaksanakan launching yang dihadiri oleh Ketua MPR Republik Indonesia, Bapak Haji Zulkifli Hasan, dan Duta Besar Saudi Arabia waktu itu, yaitu Syekh Mustafa bin Ibrahim Al-Mubarak, di hadapan 100 lembaga pendidikan dan dakwah di Indonesia. Mulai dari awal perjalanan hingga saat ini, tidak kurang dari 106 lembaga pendidikan dan dakwah dari seluruh provinsi di Indonesia, mulai dari Aceh hingga Papua. Dari data yang masuk, dari 106 lembaga ini, secara kalkulasi data, terdapat sebanyak 674 sekolah dengan jumlah siswa 88.662 siswa, di antaranya 3.300 yatim, 9.825 tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Peningkatan mutu pendidikan dan pengembangan gerak dakwah adalah tujuan pokok Puldapi dalam melaksanakan seluruh aktivitasnya. Namun untuk mendukung dan mewujudkan cita-citanya yang lebih besar bagi generasi bangsa dan penerus Islam yang mulia ini, Puldapi telah merangkai kegiatannya dengan membentuk 6 departemen yang masing-masing berkonsentrasi sesuai misi Puldapi dalam mewujudkan cita-citanya. Departemen Dakwah, Departemen Pendidikan, Departemen Sosial, Departemen Ekonomi, Departemen Hukum, dan Departemen Komunikasi dan Informasi. Kegiatan yang telah dilakukan Puldapi demi mencapai tujuan yang mulia ini, khususnya dalam bidang pendidikan, tidak hanya peningkatan prestasi secara kognitif siswa, tetapi juga memperhatikan peningkatan prestasi mereka secara afektif dan psikomotorik. Mukhoyam Tarbawi, kegiatan yang menitik beratkan pada peningkatan pendidikan karakter siswa dalam bentuk kemandirian, kedisiplinan, kerjasama, dan keterampilan. Expo pendidikan yang dibuka secara langsung oleh Gubernur DKI Bapak Anies Baswedan dengan tujuan mengenalkan kepada masyarakat berbagai pendidikan Islam, sehingga memberikan kepada mereka kemudahan dalam mencari sekolah untuk anak-anak mereka. Sosialisasi 4 pilar tentang peran pesantren dalam menjaga keutuhan NKRI yang disampaikan langsung oleh Ketua MPR Republik Indonesia pada waktu itu, Bapak Dr. Haji Zulkifli Hasan. Selain itu, peningkatan kompetensi pengajar dan pengasuh juga tidak kalah penting dalam dunia pendidikan, sehingga Puldapi juga melaksanakan kegiatan tersebut dalam acara fokus group discussion dengan tema membangun sistem kepengasuhan yang efektif bagi guru-guru asrama dari berbagai pondok pesantren yang tergabung dalam Puldapi. Untuk menunjang perkembangan bisnis pesantren, Departemen Ekonomi mengadakan program pelatihan yang berfokus pada pengembangan bisnis UMKM di semua pondok pesantren anggota Puldapi dengan harapan bisa menjadi sumber pemasukan yang potensial kepada pesantren. Departemen Ekonomi juga mensuplai dan mendistribusikan barang-barang kebutuhan anggota Puldapi berupa beras, air minum, kurma, buku tulis, dan tas ransel santri. Dalam kegiatan dakwah, banyak hal yang dilakukan demi tersampainya risalah Islam ini ke seluruh umat di penjuru negeri dengan berkunjung langsung bersilaturahmi dengan mereka melalui kegiatan safari dakwah mulai dari Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara,
dan berbagai wilayah di Indonesia lainnya. Sebagai kontribusi Puldapi dalam meringankan beban saudaranya yang tertimpa musibah, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, Puldapi telah menyalurkan berbagai bantuan untuk mereka, mulai dari saudara kita yang tertimpa musibah tsunami di Palu, Donggala, Banten, banjir bandang di Garut, gempa di Aceh dan Lombok. Pada tahun 2021, Puldapi juga ikut menyalurkan donasi ke 3 lokasi bencana: gempa bumi Mamuju, Sulawesi Barat, banjir bandang Seruyan, Kalimantan Barat, tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat, serta penyaluran bantuan untuk saudara-saudara kita seiman di luar negeri, tepatnya di Rohingya. Tahun 2020 hingga 2021 menjadi momen di mana Puldapi diharuskan cepat tanggap dalam pencegahan dan penanganan untuk korban yang terdampak wabah COVID-19 dengan membentuk satuan tugas yang diberi nama Satgas Covid Puldapi yang dikomandani oleh Ustadz Khalid Syamhudi LC. Dengan program menyalurkan bantuan untuk korban pandemi COVID-19 seperti penanganan kesehatan, obat-obatan, alat-alat kesehatan, serta seminar edukasi oleh dokter spesialis dan para asatidzah yang dikemas dalam acara webinar kesehatan Puldapi. Agar kerjasama antar lembaga yang tergabung dalam Puldapi bisa lebih efektif dan tetap bersinergi, Puldapi mengadakan berbagai pertemuan antar lembaga, Multaqo, pertemuan yang dilaksanakan setiap 6 bulan sekali untuk sharing berbagai konsep keunggulan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga, serta bertukar pikiran dalam menyelesaikan masalah dan problematika dakwah dan pendidikan. Setelah mengalami satu periode kepengurusan pada tahun 2017, Puldapi mengadakan muktamar pertamanya di Surabaya yang dihadiri oleh Menteri Agama Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Ketua MPR RI, dan Duta Besar Saudi Arabia Usamah bin Muhammad As-Suaibi. Pada muktamar ini, Puldapi telah mengeluarkan rekomendasi dan pesan yang strategis demi terwujudnya visi menjadi lembaga terbesar di Indonesia dalam dakwah dan pendidikan. Semoga Allah memberikan taufik dan inayah menuju Puldapi yang lebih baik dalam membina umat dan mencetak generasi terbaik yang berakhlak Islami. Dengan Puldapi, kita jalin ukhuwah dan ta'awun untuk kejayaan Islam dan Muslimin.